Oke, teman-teman, kita akan masuk ke penjelasan tentang penerbitan saham biasa apabila mekanismenya dilakukan dengan lump sum sales ya. Pada penjelasan sebelumnya, itu kalau penerbitan at par, dan kalau ternyata penerbitannya itu merupakan penerbitan saham yang tidak memiliki nilai par. Nah, itu sudah kita bahas pada video sebelumnya. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai lump sum sales ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa di awal bahwa saham itu ada dua ya, ada yang saham biasa dan saham preferen ya. Nah, bagaimana kalau kedua saham itu kita beli sekaligus ya? Nah, seperti itu. Nah, cuman kalian perlu ketahui bahwa yang dinamakan saham preferen itu jarang ada di Indonesia ya. Kalian bisa cek ya, kita ke situs Bursa Efek bahwa saham preferen itu jarang ya. Banyaknya itu mostly adalah saham biasa. Nah, seperti itu. Ini kalau tidak salah ada kemarin tuh Hanlon Internasional kalau tidak salah. Nah, itu dan dia sudah TBK juga, berada di Bursa Efek, dan dia 2019 ke 18 menerbitkan saham preferen. Nah, itu hanya salah satu contoh saja dari mungkin tidak banyak ya, karena yang saya ketahui juga tidak banyak perusahaan Indonesia yang menerbitkan saham preferen. Oke, tapi in case ternyata seperti kasus Hanson Internasional ya, Hanson ya, kalau tidak salah Hanson atau Hancock ya, Hanson kalau tidak salah, yang menerbitkan saham preferen di tahun 2018, maka bagaimana jurnalnya kalau ternyata dia juga melakukan right issue. Jadi berbicara mengenai dunia saham, penerbitan saham di Bursa Efek, tadi kita sudah singgung ya bahwa awalnya itu kan initial public offering ya. Jadi IPO. Nah, kalau sudah IPO dan ternyata laku, sudah memenuhi 80% dari target capital yang ingin diperoleh ya, capital, jadi target capital, maka dari situ ini semua diatur di peraturan OJK ya. Nah, silakan kalian cari sendiri peraturan OJK-nya ada di mana, dan ini juga diatur oleh peraturan Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau dia sudah memenuhi 80% ini, maka sahamnya mulai officially terbit di Bursa Efek ya. Nah, IPO-nya sukses ya, dia langsung listing di Bursa Efek ya. Hasilnya adalah listing. Nah, kalau ternyata setelah dia listing, dia perlu penerbitan saham baru, perlu modal tambahan, maka dia bisa menerbitkan saham baru. Nah, istilahnya adalah right issue. Nah, ini yang lagi hangat adalah right issue-nya BRI Syariah ya. BRI Syariah, sebagaimana kalian tahu, itu sudah melakukan merger ya, menjadi salah satu bank syariah Indonesia terbesar ya. Nah, merger antara Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, sama Bank BNI Syariah ya. Dan dia sedang melakukan right issue di bulan April ini ya, sehingga harga sahamnya terkoreksi menjadi jatuh ya. Nah, right issue itu apa? Right issue itu adalah penerbitan saham tambahan ya. Jadi setelah IPO, dia butuh modal lagi bikin right issue. Nah, seperti itu. Nah, kalau tadi Hanson tadi berarti case-nya adalah dia melakukan right issue gitu ya, menerbitkan saham tambahan. Tapi saham tambahannya itu bukan saham biasa saja, bundling dengan saham preferen. Nah, kalau contohnya seperti itu gimana? Ada bundling seperti itu ya. Jadi penerbitan saham biasa dan preferen jadikan satu paket gitu ya. Nah, kalau ternyata kita harus melakukan alokasi harga jual ke masing-masing jenis saham ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kondisinya ada dua, ada yang dua-duanya diketahui harga marketnya berapa, baik itu saham biasa maupun saham preferen. Ada yang tidak diketahui. Kalau ternyata keduanya diketahui, maka kita menggunakan proportional method ya. Tapi kalau hanya salah satu yang diketahui, maka kita menggunakan incremental method gitu ya. Nah, kita bahas satu dulu, yang proportional method ya. Berarti kalau proportional method syaratnya adalah dua jenis saham tadi nilai wajarnya diketahui, baik itu saham ordinary ya ataupun saham yang preferen ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti ini nih ya. PT Mataram pada tanggal 4 Mei menerbitkan 2 juta lembar saham biasa. Stated value, nah ini ya. Ingat, kalau ada stated value berarti pada dasarnya PT Mataram ini dia no par value ya, no par value. Ya, seperti itu ya. Nah, sehingga apa? Memakai stated value Rp 100. Nah, fair value-nya adalah 200 ya. Nah, kemudian gimana? Dan 2 juta lembar saham preferen, stated value-nya adalah 100, fair value-nya adalah 300. Totalnya adalah 900 juta. Nah, ketika seperti ini, maka sebetulnya ada syarat tambahan bahwa total market value dari kedua saham ini harus lebih besar dibandingkan dari si jadi si X-nya ini total market plus market value dari saham biasa dan saham preferen harus lebih besar daripada 900 juta ya.
Seperti itu. Nah, kalau ternyata harga jualnya itu lebih tinggi daripada market value, ya ngapain juga di-bundling gitu. Mendingan beli satu-satu gitu ya. Oke, nah seperti itu. Nah, dalam hal ini kita ketahui berapa market value dari masing-masing sahamnya. Dapatlah harga sekian ya, 2 juta dikali 100. Di 2 juta dikali 200 market value dari saham biasa ya. Hasilnya adalah 400.000 dan 600.000 untuk yang saham preferen. Totalnya adalah berapa? 1 juta total market value untuk keduanya ya. Nah, harga bundlingnya berapa? 900 juta. Nah, kalau seperti ini, maka ya tinggal dialokasikan. 4 dibagi 1 kali 900. Hasilnya adalah 360. Nah, 360 ini untuk yang saham biasa dan 540 untuk yang saham preferen ya. 600 ya, yang ini tinggal dibagi dengan 100 ya. Oke, nah hasilnya adalah 540. Nah, dari sini kita bagi dua. 540 ini berarti 2 juta ya, dikali berapa? Stated value-nya 100 ya. Berarti nanti 200 itu adalah share capital, maka sisanya masuk ke share premium, 240 masuk ke share premium. Nah, seperti ini akhirnya ya. 200 masuk share capital, 340 masuk share premium ya. Sorry, bukan 240 tapi 340 ya. Nah, ini adalah cara mencatatnya ya. Jadi share capital dan share premium ya. Seperti itu. Nah, yang ordinary juga sama ya pengerjaannya dengan yang tadi. Nah, itu adalah apabila keduanya diketahui. Nah, kalau cuma salah satu aja, kita menggunakan incremental method ya. Hanya satu jenis saham yang memiliki fair value. Nah, contohnya sama dengan yang tadi, hanya saja apa? Hanya saja untuk saham preferen tidak diketahui fair value-nya berapa ya. Bundlingnya masih sama. Nah, maka gimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya langsung aja. Tinggal 2 juta dikali 200 sama dengan 400 juta, saham preferennya adalah 0 ya. Maka alokasinya sisanya masuk ke saham preferen sebesar 500 juta. Nah, gitu ya. Jadi yang 400 dulu diambil, baru sisanya masuk ke yang tidak diketahui fair value. Nah, seperti itu caranya ya. Nah, cara menjurnalnya sama saja dengan yang proportional method ya. Share capital dulu kita masukkan, baru sisanya nanti masuk ke share premium ya. Yang 500 ini ya, 200-nya adalah share capital dari 200 juta dikali 2 juta ya. Dikali dengan par value, stated value-nya adalah 100, hasilnya adalah 200. Sisanya masuk ke share premium. Nah, cukup seperti ini ya. Selesai pembahasan kita mengenai lump sum sales. Jadi kesimpulannya adalah ada dua. Kalau diketahui market value keduanya maka menggunakan proporsional. Tapi kalau hanya salah satu saja yang diketahui maka menggunakan incremental method ya. Demikian, semoga bisa dimengerti.